Amerika. Kalian pernah ada yang nanya nggak sih, kenapa sih nama uang itu adalah fiat, ya kan? Fiat money, fiat currency. Ada yang tahu nggak arti dari Latin dari fiat itu apa? Fiat itu sama dengan let it be done. Jadi artinya apa? Pemerintah bilang udah ya jadi aja. Itu adalah bahasa Latin dari fiat. Jadi pemerintah sama aja kayak ngomong, itu tuh uang ya, lu percaya aja bahwa itu tuh uang. Artinya setiap US dollar yang di print, otomatis uang yang lain jadi lebih sedikit tidak berguna. Kenapa? Karena dia paling kuat ya. Ketika dia di print lebih banyak, ya rupiah pasti akan melemah. Kita lihat aja sekarang 15.700. Nanti mungkin kalian kalau nonton video ini 3-4 bulan lagi udah 16.000 rupiah. Dan kalian bisa bayangin nggak sih, selama 2021, 40% US dollar yang beredar di dunia itu di print dalam waktu 1 tahun pas COVID. Kalian bayangin, 40% uang yang beredar. Nah, negara-negara yang superpower yang besar yang lainnya seperti China dan Rusia udah sadar akan hal ini. Barusan beberapa minggu ini, Alexander Venediktov dari Rusia bilang seperti berikut. Bretton Woods system is failing. Jadi mereka mulai jualin reserve USD-nya buat ditukar sama emas beneran. Jadi kalau kita lihat di China, di Central Bank China, Central Bank Rusia, apa yang mereka lakukan? Mereka udah mulai nih. Jadi reserve currency USD mulai dibuang-buangin. Dan yang mereka lakukan apa? Mereka switching dengan emas. Nah, tapi kalau misalnya USD ataupun misalnya rupiah itu di back sama angin, apa yang bikin itu jadi exchange of value? Kita masih bisa transaksi, gue masih bisa gaji orang pakai rupiah. Basisnya adalah kepercayaan. Jadi ini semua tuh dalam konsensus semua masyarakat bisa dibodohi dan percaya bareng-bareng bahwa fiat itu ada value-nya. Karena begitu ini sadar, kayak Henry Ford tadi bilang, bakal ada revolusi besok pagi. Kalau mereka benar-benar tahu nih apa yang gue ngomongin di video ini, bakal ada revolusi besok pagi. Sebenarnya untuk bikin video kayak gini, gue jujur aja ini agak bahaya. Kenapa? Karena ini something yang para orang-orang berkuasa di atas tuh nggak mau kalian tahu, nggak mau kalian pinter, makanya nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah diajarin di kuliah. Salah satu billionaire crypto, co-founder MakerDAO, itu pernah nge-tweet kayak gini. Jadi jangan pakailah sistem mereka, jangan bayar pajak mereka, jangan ikutin sistem mereka dan lain-lain. Dia billionaire, super kaya orang Rusia. Apa yang kalian tahu? Dia meninggal. Meninggalnya di mana? Di depan rumahnya di pantai. Jadi kalau misalnya orang bilang itu meninggalnya, yang kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Cuman hal ini tuh sebenarnya banyak yang orang-orang nggak mau tahu.